Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisin Imelda dan rekan saya Delvina Juniatul Syafitri akan menerangkan tasrik pada masa Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Pemahaman tasrik pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dapat dilepaskan dari pembabakan periode tasrik pada zaman ini. Dengan pemahaman yang baik terhadap periode yang berkembang pada zaman tersebut, membantu kaum muslimin untuk memahami syariat Islam secara konspiratif. Dilihat dari pembabakan dalam sejarah, periode tasrik pada masa Nabi Muhammad dibedakan menjadi dua periode, yaitu Mekah dan Madinah. Tantangan dakwah di Mekah. Rasulullah melaksanakan tugas risalahnya selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam periode Mekah ditempuh melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu dakwah secara diam-diam keluarga yang tinggal serumah dan sahabat-sahabat terdekatnya agar meninggalkan agama berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata. Dalam fase yang pertama menyatakan beriman adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Dari kalangan sahabat, Abu Bakar lah yang segera menyatakan keimanannya. Kemudian diikuti oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abil Waqqas, Thal'ah bin Ubaidillah, Abad al-Rahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Abi Alqam, Bilal bin Rabah, dan beberapa penduduk Mekah lainnya. Selanjutnya adalah dakwah yang tahap kedua adalah dakwah semi terbuka. Dalam tahap ini Rasulullah menyerukan kalangan Bani Hashim dan kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 15. Langkah ini menandai dimulainya tahap ketiga, yaitu dakwah semi terbuka. Sejak saat itu Islam mulai menjadi perhatian dan pembicaraan penduduk Mekah. Rasulullah terus meningkatkan kegiatan dan memperluas jangkauan seruannya hingga dakwah tersebut tidak lagi terbatas pada penduduk Mekah, melainkan kepada orang yang datang ke Mekah untuk musim haji. Ketika gerakan Rasulullah makin meluas, jumlah pengikut bertambah banyak dan seruan makin tegas dan lantang. Bahkan secara terang-terangan mengecam agama berhala dan mencela kebodohan yang dilakukan masyarakat Mekah pada saat itu. Suku orang Quraisy Mekah mengira memenuhi suruhan Rasulullah berarti tunduk kepada Abdul al-Muttalib. Hal ini menurut anggapan mereka, akan menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruh dalam masyarakat, yaitu persamaan derajat, takut dibandingkan setelah mati, taklid kepada nenek moyang, dan perniagaan patung mereka akan hilang. Periode Mekah, perniagaan patung itu sangat berharga menurut penduduk Mekah karena merupakan metode mereka untuk mencari uang, dan larangan memperjualbelikan merupakan ancaman yang akan mematikan usaha pemahat dan penjual patung. Lebih dari itu, para penjaga Ka'bah juga tidak mau kehilangan sumber penghasilan dan pengaruh yang diperoleh oleh jasa pelayanan terhadap orang-orang yang datang ke Mekah untuk menyembah patung. Penolakan kaum Quraisy terhadap Islam mendorong Rasulullah mengintensifkan dakwahnya semakin tegas dan lantang. Rasulullah mendakwahkan Islam. Semakin kerasnya permusuhan dilancarkan orang-orang Quraisy terhadap beliau dan para pengikutnya. Bermacam-macam cara dilakukan mereka, dari bujukan, ancaman, intimidasi, bahkan penyiksaan fisik. Tidak sedikit sahabat Rasulullah yang menjadi korban kemarahan kaum Quraisy itu. Terhadap Rasulullah sendiri, mereka tidak berani melakukan gangguan fisik karena penduduk Mekah. Beliau adalah sebagai bangsawan Quraisy dan dilindungi oleh Abu Thalib. Bahkan atas permintaan Abu Thalib, dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kendati sedemikian umumnya mereka waktu itu belum masuk Islam. Kebencian musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah makin meningkat manakala mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah. Tidak hanya penghinaan yang kemudian ditimpakan kepada Rasulullah, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Termasuk sahabat Rasulullah yang menjadi sasaran kemarahan kaum Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, seorang budak yang dibebaskan Rasulullah, dijuluki oleh buah permata dari Habsyi. Bahkan 2 orang budak mati menjalani siksaan.
salah satu budak perempuan karena tidak mau meninggalkan agama Islam. Menghadapi tekanan berat itu, Rasulullah menganjurkan para pengikutnya untuk mengunjungi ke Habsyi. Dipilihlah laki-laki dan 4 perempuan di antara Mus'ab bin Umair. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Hijriah. Beberapa bulan setelah itu, berangkatlah 81 orang laki-laki dan 18 perempuan dan beberapa anak-anak. Termasuk dalam rombongan itu Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Mengetahui hal ini, musyrikin Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Habsyi, memohon kepada Negus agar menyerahkan para sahabat Rasulullah itu kepada mereka. Dalam tahun yang penuh ketegangan ini, 2 orang tokoh Quraisy yaitu Hamzah bin Abu Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Kaum Quraisy sadar bahwa umat Islam sekarang bukan lagi kelompok yang lemah, melainkan kelompok yang secara potensial makin hari makin kuat dengan terus bertambahnya penganut Islam dari kalangan terpandang. Bagi kaum Quraisy, kafir Quraisy, peristiwa itu menjadi bahan untuk mengolok-olok beliau, bahkan menuduhnya sebagai manusia yang berotak tidak waras. Nah, dari situ kita dapat simpulkan karakteristik penduduk Mekah. Yang pertama, karakteristik sosiologis. Jumlah masyarakat Islam sangat sedikit. Kedua, karena sedikit mereka itu lebih lemah dibandingkan musuh-musuhnya. Dan setiap ayat Al-Quran yang turun di Mekah dimulai dengan Ya Ayuhan Nas kecuali Quran surat Al-Hajj. Setiap surat yang turun di Mekah membuat kisah Nabi Adam bersama iblis atau syaitan, kecuali kisah Nabi Adam di Quran surat Al-Baqarah. Setiap surat yang turun di Mekah menyebut kisah-kisah terdahulu dan azab yang ditembakkan kepada mereka. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya surat terpendek dengan bahasa yang tegas, lugas, dan mempunyai balaghah yang tinggi. Yang kedua, karakteristik dakwah. Sementara dilihat dari sisi orientasi materi dakwah syariat yang diturunkan dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada 2 materi utama, yaitu orientasi akidah sebagai dasar pembinaan utama, yang ketiga orientasi akhlak, dan yang keempat peran dan fungsi Nabi saat di Mekah. Surat-surat yang turun periode Mekah, menurut sebagian ulama bahwa surat-surat Al-Quran yang turun pada saat di Mekah cukup banyak. Hampir 2/3 surat Al-Quran turun di Mekah, yaitu berjumlah sekitar 86 surat. Penjelasan kedua, tasrik pada masa Rasulullah periode Mekah. 1. Bangsa Arab Jahiliyah pra-Islam. Bangsa Arab Jahiliyah pada waktu itu sudah mengenal bentuk-bentuk lembaga peradilan untuk menyelesaikan segala sengketa mereka. Hanya saja mereka belum memiliki undang-undang tertulis. Dari pendapat para suku atau orang-orang yang mereka pandang arif dikenal sebagai orang-orang bijak pendapatnya dan menyita hak-hak dan dengan firasat dan tanda-tanda. Orang dalam budaya Arab disebut dengan hanin, dukun. Mereka, para bangsa orang Madinah, mereka bersidang di sembarang tempat di bawah pohon rindang, atau bagi orang Mekah ada suatu bangunan yang disebut dengan Darul Nadwah yang dibangun oleh Kusho bin Ka'ab. Bangunan itu pintunya menghadap Ka'bah. Pada awal permulaan Islam, gedung itu menjadi tempat tinggal para khalifah dan amir-amir di waktu musim haji. Tasrik pada periode Madinah. Mengapa Rasulullah memilih kota Yasrib atau Madinah sebagai tempat hijrah? Jauh sebelum menyatakan hijrah ke Madinah, ada beberapa tokoh dari kaum Madinah pada saat tahun 10 kenabian yang sudah memeluk agama Islam dan yang terkenal dengan namanya Al-Aqabah. Kota Yastrib memiliki suasana dan keadaan yang khusus yang menjadikan penduduk kota Yastrib membawa baik untuk dapat menerima dan menganut agama Islam. Bahwasannya masyarakat Arab Jahiliyah sudah memiliki lembaga peradilan dan
hukum-hukum yang tertulis sehingga dapat menjadi pegangan oleh para ahli hukum mereka.